Hai, selamat datang di Newtara Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik aja. Video untuk sambungan batch kedua ini agak jauh jaraknya karena aku lagi radang tenggorokan. Jadi I'm fine, and I hope you guys are too. Semoga kalian juga baik-baik aja di luar sana. Tetap jaga kesehatan, konsumsi vitamin, dan juga banyak minum air putih, oke? Tetap waspada bahwasanya COVID-19 itu masih di sekitar kita, dan mohon jangan sepelekan, oke? Mohon jangan sepelekan, bawa hand sanitizer, kemudian cuci tangan. Walaupun kamu merasa udah aman di dalam ruangan, tapi nggak ada yang bisa menjamin orang lain di dalam ruangan yang satu ruangan sama kamu itu nggak membawa virusnya gitu loh guys. Aku saking paranoid banget gitu ya. Dan sekarang untuk video kali ini aku akan bikin video bulanan untuk bulan November untuk zodiak Leo. Jadi Leo, kita langsung aja mulai untuk general reading kamu. Di sesi pertama ini kita akan mulai dari satu sesi khusus, dimana mungkin nanti kamu punya satu pertanyaan ya yang berkaitan dengan situasi asmara kamu, mungkin finansial kamu, atau mungkin karir kamu. Bisa semua pertanyaan ya, bisa manfaatin sesi ini untuk menemukan jawaban atau sarannya. Tapi karena ini juga bersifat sangat umum ya penarikan kartunya, jadi mungkin gak semua orang juga nanti bakal menemukan jawaban atau saran dari pertanyaannya. Jadi sekarang kita langsung aja mulai untuk Leo. Here we go. Kamu bisa pause video ini untuk menyelaraskan pertanyaannya dengan jawaban, mungkin dengan meditasi boleh juga, oke? Leo, give them the answer please. Maaf banget kalau misalnya kamu ngerasa aku telat banget balas WhatsApp ya, karena aku juga lagi lumayan gak fokus moodku, kemudian juga karena radang tenggorokan juga jadi agak susah ya cepet-cepet balasnya. Oke, terima kasih atas pengertiannya saudara-saudara. Jadi Leo, ini adalah jawaban atau saran dari pertanyaan kamu tadi, tapi kita nggak bakalan buka sekarang, kita akan buka nanti di akhir video. Jadi sekarang kita simpan dulu kartunya dan lanjut ke general reading kamu di bulan November. Saat ini aku menggunakan Arcanum Tarot Deck, dan here we go. Udah banyak banget di kolom komentar nanya sampai email, ini mana sih mbak lanjutannya, batch kedua mana? Penasaran semuanya. Aku juga ngilang dari Twitter, ngilang di channel, ngilang di WhatsApp ya. Bukan ngilang sih, slow respon. Ini mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Oke Leo, batch pertama bagus-bagus energinya. Semoga di batch kedua ini, which is kamu yang pertama, ini bagus energinya di bulan November nanti. Dan nggak nyangka aku juga bakal harus rekam video untuk tahun depan, prediksi tahun depan, dan semoga kamu setia menunggu di Newtara Channel, karena tenang aja, aku akan segera upload. Untuk love reading tahun depan aku juga akan coba rekam nanti, disesuaikan dengan jadwal yang aku miliki. Kemudian mungkin untuk personal reading terbatas untuk yang sesi besar aja ya. Aku sesi kecil mungkin nggak akan ambil lagi menjelang akhir tahun ini karena konflik jadwal juga ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen booking personal reading denganku, mungkin untuk durasi yang lama aja aku bisa ambilnya. Jadi jelas aku mau ngambil berapa orang dalam sehari, oke? Leo general reading bulan November tahun 2020. Oke. So, kartu pertama buat Leo di sini ada Page of Swords. First card, Page of Swords. Kartu pertama udah Page of Swords. Let's see next. Seven of Pentacles. Oke. Lanjut, wow. Ten of Cups. Wow. Kita lanjut di sini Leo. Wow. The Tower. What's going on? Page of Cups. Aku rasa ini arahnya positif ya, The Tower ini. Seven of Swords. Leo, salah satu saranku ketika aku melihat kartu Seven of Swords ini adalah coba untuk lebih bikin lagi
strategi kamu dengan baik dalam menghadapi sesuatu, apakah itu hubungan, apakah itu pekerjaan, apakah itu finansial kamu. Kalau misalnya ini berkaitan dengan finansial, kamu harus kelola lagi skala prioritas kamu dengan baik, karena aku lihat di sini ada peluang ya, kabar baik nih bakal datang ke kamu. Tapi kalau misalnya kamu nggak manage keuangan kamu dengan baik, kabar baik yang akan kamu terima di segi finansial ini akan terasa hambar, karena kayak nggak cukup gitu loh. Ngerti kan? Nah, contohnya yang lebih mendekati banget, kamu bakal dapat pay rise atau kenaikan gaji ya. Contoh dari 2 juta jadi 3 juta. Tapi karena kamu tidak menerapkan strategi atau skala prioritas kamu dengan cukup baik, akhirnya kenaikan gaji tadi terasa hambar aja, karena kamu ngerasa aduh kecil banget sih kenaikan gajinya, nggak kerasa. Pokoknya intinya di sini kamu jadi ngerasa nggak cukup gitu. Jadi itu sarannya di sini untuk Leo. Padahal di sini mungkin kabar yang kamu nantikan, ada suatu kabar yang kamu nantikan banget di sini. Mungkin seperti yang aku bilang tadi berkaitan dengan promosi jabatan atau misalnya kenaikan gaji. Ini nih sesuatu yang akan menuntun kamu ke emotional contentment, 10 of Cups. Oke, ini sesuatu yang udah kamu harapkan, udah kamu tunggu dari sekian lama. It could be months, it could be years. Ini bisa jadi sudah bertahun-tahun kamu tunggu. Ini bisa jadi sudah berbulan-bulan kamu tunggu. Setiap orang atau individu akan berbeda-beda situasinya, oke? Coba untuk jangan mudah percaya, jangan mudah jangan naif juga. Saranku di sini Page of Swords, karena aku ngerasa kamu kayak mudah puas dengan informasi yang kamu miliki, padahal ada beberapa hal yang masih harus kamu ketahui, yang harus kamu gali lagi gitu loh. Contoh, Leo, lu tambah ganteng aja sih, lu pakai apa sih gitu kan? Kamu percaya aja dia orang itu ngomong apa gitu loh, padahal mungkin ada sebab dan akibat kenapa orang itu berkata seperti itu. Nah, aku berharap kamu menerapkan cautious, to be more cautious, lebih berhati-hati. Bukan hati-hati dalam tanda negatif juga sih. Mungkin ada sebagian kecil dari kamu yang di sini berhadapan dengan seseorang yang berpura-pura baik untuk mencapai tujuannya. Seven of Swords, tapi aku rasa ini memang sebagai saran aja sih. Seven of Swords ini di sini bagi kamu. Aku nggak ngerasa ada seseorang spesifik yang pengen menyakiti kamu, nggak ada. Tapi tetap waspada, hati-hati. Why Page of Swords here? Knight of Cups, wow. Ada seseorang di sini, seperti yang aku bilang tadi, ada seseorang di sini mungkin yang muji kamu. Lu Leo tambah ganteng deh. Lu Leo nih tambah singset gitu ya, tambah cantik gitu ya. Terus kamu merasa merasa tersanjung. Dan orang ini sepertinya frekuensi dia untuk memuji kamu ini semakin intens gitu loh. Jadi kamu agak kesulitan membedakan ini orang beneran ingin muji kah atau ada sesuatu di antara pujian-pujiannya itu. Saranku di sini untuk hati-hati terhadap berbagai hal-hal yang kelihatan baik di depan. Itu saranku di sini untuk Leo. Dengan siapapun kamu, apakah ini dengan rekan kerja di kantor, apakah ini dengan pacar, bukan pacar sih, ini seseorang yang lagi mendekati kamu, khusus bagi kamu yang jomblo. Aku rasa ada niat tersembunyi di antara mereka yang ingin mereka lakukan terhadap kamu. Aku nggak ngeliat negatif. Bisa jadi mereka pengen minjem duit, bisa jadi juga. Emang minjem duit negatif nggak kan? Kecuali dia mau guna-guna kamu atau nyantet baru negatif. Aku nggak ngeliat ada arah energi yang negatif atau toxic seperti itu di sini. Tapi ya daripada kamu itu ya jadi nggak ikhlas minjeminnya, ya kamu harus tahu atau paham dulu ini tujuan orang ini apa sebenarnya, deket sama gue gitu loh. Why Seven of Pentacles here? Kamu nungguin seseorang buat komit sama kamu atau vice versa. Seseorang di sini nunggu kamu Leo untuk taking actions, untuk segera komit dengan mereka. Oke. Padahal aku rasa di sini kamu masih belum begitu yakin
Nah, ketika aku melihat kartu The Tower di sini, aku rasa ada sebuah momen atau ada sebuah peristiwa nanti yang akan terjadi. Aku rasa akan terjadi ya, belum terjadi, antara kamu dan seseorang di sini, dimana kamu akhirnya memilih untuk serius sama orang ini setelah pertimbangan yang cukup lama. Oke, nah salah satu faktor kenapa kamu masih kesulitan ya untuk serius dengan sosok spesifik di sini, mungkin karena ada restu orang tua. Mungkin kalian belum dikasih lampu hijau oleh keluarga kedua belah pihak, sehingga kamu kesulitan untuk memberikan kepastian sama dia. Bisa jadi juga, oke. Tapi basically you guys love each other. Ada Ten of Cups di sini. Kalian saling sayang. Aku lihat di sini, no wonder. Kayaknya kalian di sini memang mutual attraction, oke? Kalian sama-sama suka. Dia suka sama kamu, kamu suka sama dia. Tapi seperti yang aku bilang tadi, ada isu yang mempengaruhi kenapa komitmen belum bisa tertunaikan antara kamu dan dia. Nah, aku rasa di sini kamu juga lagi nunggu kabar perihal uang dalam jumlah besar, oke? Bisa jadi ini pinjaman bank, bisa jadi ini keinginan kamu untuk beli rumah kemudian belum dikonfirmasi oleh bank atau belum di ACC oleh bank, bisa jadi juga. Intinya di sini ada sesuatu yang kamu tunggu, oke? Yang jumlah duitnya nggak kecil, bisa jadi membeli rumah, bisa jadi beli mobil. Aku rasa nggak ukuran sepeda motor ya, tapi ini bisa jadi mobil ke atas yang harganya agak mahal lah, duitnya banyak gitu kan. Bisa jadi apartemen. Kamu kayak nunggu, kayak ada sesuatu yang kamu tunggu di sini, dan akhirnya kamu dapatkan kejelasannya, Leo, di bulan November, oke? Why the Tower here? The Fool card. Again, please. Why the Tower here? The Hangman. Oke, di sini ada beberapa warning atau peringatan. Oke, kalau misalnya benar di sini, ya Mbak, gue pengen beli mobil, tapi ternyata kamu pengen ambil mobil, misalnya nyicil ya. Mungkin ada yang cash, I don't know, you guys, anak sultan. Tapi di sini aku lihat skenarionya, kamu pengen kredit mobil nih, DP-nya udah jadi. Tapi ternyata orang dealernya bilang kalau misalnya kamu ambil dengan DP segini, kamu dapat cashback loh. Kamu dapat cashback, kemudian angsurannya jadi cuman segini, tapi tenornya jadi gede gitu. Intinya di sini dalam sebuah kesepakatan ini agak sedikit merugikan kamu sebenarnya, Leo. If you get my point, oke? Kamu jadi lama ngutangnya walaupun dapat cashback. If you get my point, ya sama aja dari cashback yang kamu dapat itu sebenarnya kamu tuh ngangsur sama mereka dari bertambahnya tenor angsuran kamu gitu loh ke sama mereka, sama dealer ini. Jadi karena kamu udah senang duluan, ya kamu terima aja. Nah, seperti saranku tadi, tolong hati-hati banget dengan situasi-situasi demikian. Kamu harus baca detail informasinya dengan baik, harus kamu pahami dampak jangka panjangnya. Karena aku rasa di sini bagi sebagian besar dari kamu ini prosesnya akan untuk jangka panjang. Misalnya utang kamu jadi sekian belasan tahun atau puluhan tahun mungkin. Oke. Kalau misalnya ini mobil bisa jadi 5 tahun nyicilnya jadinya, tapi dapat cashback, Mbak. Seneng kan dapat cashback? Iya, tapi kamu jadi ngangsurnya lama gitu loh. Atau kayak gini, Leo, gue bisa nih bangunin lu rumah, developernya lagi ini nih nyari konsumen yang bisa ngambil langsung ini rumah udah jadi. Lu mau nggak? Ya kamu mau dong, bilang dong, karena kamu juga lagi butuh rumah. Nah, ketika kamu ingin tanda tangan jadi dengan developer, akhirnya ada beberapa kesepakatan yang berubah tanpa kamu ketahui. Jadi pas kamu dari tempat mau tanda tangan ini nih, kontrak antara kamu dan developer ini mengenai jual beli rumah ini, ada beberapa kesepakatan yang terkesan dipaksakan, sehingga kamu kayak ragu untuk bilang iya, tapi juga ragu untuk bilang tidak, sehingga kamu kayak ya udah deh, bodo amat, yang penting gue udah punya rumah gitu loh. Kamu nggak mikirin buat jangka panjangnya di sini, Leo.
Jadi itu yang aku peringatkan di sini perihal coba untuk pelajari lagi situasi kamu, keputusan kamu dengan baik. Oke? Karena aku lihat di sini nggak untuk jangka pendek aja di sini apanya efeknya, tapi jangka panjang gitu loh. Oke, guys. Nah, ini juga berlaku untuk hubungan. Aku rasa di sini ada seseorang yang memang dengan sengaja ya memaksa kamu untuk masuk dalam suatu komitmen ya dengan cara-cara yang tidak sehat. Contoh mungkin kalian jadi MBA padahal mungkin kamu nggak ingin melakukan itu gitu loh. Kamu ingin sesuai jalur, aku lihat di sini, tapi ada seseorang di sini yang menggunakan cara-cara paksaan agar dia bisa mencapai suatu tujuan terhadap kamu. Oke, ini tergantung kamu ini melihatnya negatif atau tidak, tapi menurutku mungkin kalian sama-sama suka, tapi kamu nggak suka aja cara dia memaksa kamu untuk masuk atau membuat keputusan yang besar gitu loh, pasangan kamu ini. Oke, so it depends. Oke, Page of Cups here, Three of Cups. Nah, bagi sebagian dari kamu yang mengharapkan rekonsiliasi di sini, aku rasa akan segera terwujud rekonsiliasi. Orang ini akan secara tiba-tiba datang ke kehidupan kamu di bulan November nanti. Jadi kamu kayak, duh ini orang, makanya tadi Page of Swords dan Knight of Cups, nih orang kenapa sih, apa sih motif dia buat balik ke gue gitu kan. Kalau misalnya dia memang, excuse me guys, kalau misalnya memang dia pengen balikan sama gue, apakah ini memang genuine offer buat reconciliation? Apakah orang ini sudah berubah atau tidak gitu loh. Kamu bener-bener guard up, bener-bener gak percaya 100%. Oke, tapi sebenarnya percaya gak percaya nih ya, kamu sama orang yang balik dari masa lalu kamu ini, kamu seneng sebenarnya sama dia, Ten of Cups, kamu sayang sama dia, tapi kamu nggak mau menunjukkan bahwasanya oh gue butuh dia gitu loh. Kamu nggak mau jadi being vulnerable gitu. Karena kamu udah tahu ini patternnya bakal sama kalau misalnya kamu melakukan trik yang sama terhadap orang itu. Oke, so let me clarify this Seven of Swords. Why Seven of Swords here? Queen of Cups, karena kamu masih sayang sama orang itu. Tapi ada dua kemungkinan di sini, dua arah cerita. Pertama, mungkin sebagian dari kamu ada yang nggak yakin untuk meninggalkan seseorang dari masa lalu ini. Ada yang benar-benar bakal cuek nantinya. Oke? Ada yang benar-benar bakal cuek dengan kehadiran orang ini. Tapi apapun nanti ya yang terjadi, aku rasa kalian memang masih saling mencintai. Oke? Ada mungkin sebagian dari Leo yang akan segera menikah dalam bulan November atau akhir tahun ini. Tapi aku ngerasa hanya sebagian kecil ya. Karena kalian kayaknya ada masalah dengan insecurity, bisa jadi juga terkait dengan orang spesifik ini. Jadi kita akan tarik satu kartu untuk additional message kamu di bulan November, Leo. Here we go. Additional message for Leo. Winter. See, the answers to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Aku rasa di sini memberikan sedikit peringatan juga kepada kamu Leo, bahwasanya bulan November nanti mungkin nggak bakal semenyenangkan yang kamu pikirkan. Jadi hal itu diantisipasi juga. Ada beberapa hal nanti yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kamu atau nggak sesuai dengan realita di lapangan. Apa yang kamu rasakan di dunia maya itu nggak seperti itu. Nah, nanti kamu akan menyadarinya. Kayak terbuka mata kamu bahwasanya nggak semua yang kamu pikirkan selama ini itu benar adanya. Oke? Jadi ini adalah jawaban atau saran dari pertanyaan kamu di awal tadi, Leo. Siap atau tidak, kita langsung buka. Awakening. Change the way you are looking at the situation. Embrace your uniqueness. A temporary pause in action. Kamu dapat 2 kali kartu di Hangman. Pasti ada sebuah pesan spesifik di sini yang harus kamu tangkap dari readingan ini. Oke? Nah, pesan yang paling umum yang aku tarik dari kehadiran kartu di Awakening ini adalah secara garis besar apapun jawabannya adalah
delays, keterlambatan, oke? Jadi kalau misalnya di sini kamu ingin buat keputusan, Leo, coba untuk pertimbangkan lagi dengan baik. Sudahkah kamu melihat situasi kamu dari perspektif yang lebih luas, lebih besar? Benarkah kamu sudah membuat keputusan tanpa tanpa hanya merasa terburu-buru atau karena emosional sesaat saja? Karena ketika kartu di Awakening ini muncul, ini adalah Major Arcana juga. Aku rasa ini keputusannya memang untuk jangka panjang seperti yang aku sebut dari awal ya. Ini bukan keputusan yang buat 1 atau 2 bulan. Ini aku rasa untuk bertahun-tahun. Bisa ini pernikahan seperti yang aku bilang tadi. Bisa ini berkaitan dengan cicilan-cicilan yang akan bertahan selama bertahun-tahun misalnya. Jadi coba pertimbangkan lagi dengan baik, teliti dengan baik poin-poin dari kesepakatan kamu dan orang-orang tertentu di sini, karena kamu butuh itu. You need to learn more about the situation, Leo, before you take action. Okay? So itu adalah readingan kamu di bulan November. Kita akan segera rekam juga untuk love reading kamu nanti. Jadi tenang aja, tunggu di New Tarot Channel. Oke, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.